Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Puji dan syukur ya, kita terus bersemangat dalam pelayanan Tuhan. Hari ini kita mau belajar di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-10, kisah yang sangat menarik. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mau merenungkan dan mau belajar, kita minta tuntunan Roh Kudus sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Di saat awal tahun 2022 ini, kami siap mau melangkah ya Tuhan dengan iman kami bahwa Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah Raja yang hidup. Saat kami mau belajar mengenai 1 Tawarik pasal yang ke-10 ini Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami ya Tuhan? Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami? Biar kami makin peka, biar kami makin mendengar, dan kami boleh mempraktekkan kehidupan kami sehari-hari. Tuntun Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk mendengarkan audio Alkitab, atau Bapak Ibu boleh membacakan secara langsung di Alkitab Bapak Ibu sekalian. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Uluslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan.
Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Dari pembacaan 1 Tawarik pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-14, di sini mengisahkan bagaimana kematian dari Raja Saul. Raja Saul mengalami kekalahan yang telak. Terdesaknya Raja Saul ketika berperang melawan orang Filistin, Raja Saul memilih untuk cara kematiannya dengan cara bunuh diri. Begitu tragisnya, sampai ketiga putranya pun ikut mati dalam peperangan melawan orang-orang Filistin. Begitu tragisnya sampai kepala Saulnya pun itu dipenggal. Ada apa? Pertanyaan yang di benak saya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Ada apa orang yang sudah dianugerahkan sebagai raja, orang yang sudah dipilih sama Tuhan, orang yang sudah diurapi sama Tuhan, tetapi kok dalam hidupnya atau dalam kematiannya mengalami kematian yang begitu tragis? Kemudian saya mencoba untuk bertanya kepada Tuhan. Saya berdoa, saya minta tuntunan Roh Kudus. Kemudian saya membuka Alkitab secara acak atau disebut dengan barokah. Saya menemukan sebuah ayat di mana di dalam Mazmur pasal 14 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Saya menggaris besar kata bebal. Apakah kata ini cocok diberikan kepada Raja Saul sehingga Tuhan murka? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bebal itu adalah sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikirannya, dan bodoh. Apakah ini cocok untuk Raja Saul? Sifat bebal dari Raja Saul yang pertama dapat saya simpulkan adalah memiliki sifat yang sombong. Orang sombong biasanya merasa dirinya adalah orang yang paling pintar, orang yang paling hebat. Dia tidak memperdulikan orang lain, apalagi sama Tuhan. Padahal dia itu bukan siapa-siapa. Dia dipilih Tuhan dari suku yang terkecil di antara suku Israel, yaitu suku Binyamin. Tetapi karena Tuhan sudah memilih dia menjadi seorang raja, maka dalam kepemimpinannya dia diberkati dengan kemenangan-kemenangan yang diperoleh. Itu karena Tuhan. Tetapi karena merasa kepedean bahwa kemenangan-kemenangan yang dia peroleh itu karena dirinya dia sendiri, kehebatannya dia dalam memenangi peperangan-peperangan. Inilah timbul kesombongan yang dimiliki Raja Saul. Dari sikap kesombongan inilah timbul lagi egonya dia, yaitu dengan tidak sabarnya menunggu Nabi Samuel dalam korban bakaran. Ini yang membuat murka Allah. Sifat bebal yang kedua dari Raja Saul yang dapat saya simpulkan adalah ketidaktaatannya dia kepada Tuhan. Ketidaktaatannya dia kepada Tuhan ditujukan ketika dia tidak melaksanakan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada dia. Khususnya ketika Tuhan menyuruh untuk membinasakan atau menumpas habis orang-orang Amalek. Hewan ternak pun itu juga harus ditumpas habis. Tetapi apa yang dilakukan Raja Saul? Dia malah membawa pulang Raja Agag hidup-hidup. Kemudian hewan ternak pun dia sisakan yang terbaik. Inilah bukti ketidaktaatan Raja Saul kepada Tuhan. Tuhan selalu menuntut kita sebagai umatnya untuk taat dan mematuhi perintah-perintahnya. Pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung apabila kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mau taat. Ada contoh lain dalam Alkitab seperti Adam dan Hawa. Ketika Tuhan sudah memberikan perintah, tetapi kalau Adam dan Hawa tidak melakukan dan tidak taat, maka ada konsekuensinya yang diterima oleh Adam dan Hawa, yaitu diusir dari Taman Eden. Begitu juga dengan kita. Jikalau kita tidak mau taat, pasti ada konsekuensinya yang akan kita dapati.
Sifat bebal yang ketiga dari Raja Saul yang dapat saya simpulkan adalah tidak mau shema, tidak mau mendengar, tidak mau melakukan, ataupun mendengar tetapi tidak mau melakukan. Tuhan sudah memberikan suaranya kepada Raja Saul, memerintahkan kepada Raja Saul. Tetapi apa yang dilakukan Raja Saul? Dia sudah mendengar, tetapi dia tidak melakukan. Ini terbukti ketika di dalam 1 Samuel 15 ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas." Di sini jelas bahwa Saul mendengarkan suara Tuhan, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Malah dia membawa raja Agag hidup-hidup. Kemudian hewan-hewan ternak yang terbaik dia bawa pulang. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan tidak butuh persembahan-persembahan. Yang Tuhan butuhkan adalah mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semuanya, yaitu dengan shema. Mendengarkan petunjuk dari Tuhan, mendengarkan apa perintahnya Tuhan, lalu kita melakukan. Itu yang Tuhan mau. Dalam 1 Tawarik pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai 14, di sini dikatakan, "Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang kepada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan." Kebebalan yang dilakukan Raja Saul inilah yang membuat Tuhan murka. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14, di situ dikatakan, "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan." Ayat ini merupakan jawaban waktu saya tanya kepada Tuhan dalam Mazmur ke-14 ayat yang pertama. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Kenapa tidak ada Allah? Padahal Raja Saul adalah orang yang sudah dipilih sama Tuhan, yang sudah dianugerahkan sebagai raja. Kenapa tidak ada Allah? Ternyata karena roh Tuhan sudah mundur. Makanya saya bilang, oh ini yang ternyata roh Tuhan sudah mundur dari Raja Saul. Sehingga makanya bilang tidak ada Allah. Saya coba mengkaitkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengaku bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita sudah dianugerahkan keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa ataupun kesalahan-kesalahan kepada Tuhan, itu seringkali kita lakukan. Berulang-ulang kali kita minta pengampunan, kemudian juga kita berbuat dosa lagi. Seolah-olah kita merasa, tidak ada Tuhan lagi dalam diri kita. Tidak ada roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Atau tidak ada roh kudus dalam diri kita. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 18 sampai 21, di situ dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita sudah belajar tentang kebebalan yang dilakukan Raja Saul. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita termasuk orang yang bebal kepada Tuhan?
Roh Kudus yang ada di dalam kita selalu mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kita akan ditegur sama Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat dan setia ketika kita tahu bahwa itu tidak boleh kita lakukan? Apakah kita terus mau melakukan? Tuhan sudah bilang tidak boleh, ya kita bilang harus tidak boleh melakukan. Kalau Tuhan boleh melakukan, ya kita harus boleh melakukan. Itulah aktif dari Roh Kudus. Kita tidak boleh membiarkan roh jahat ada di dalam diri kita. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kita mau aktifkan roh Tuhan dalam diri kita. Roh Tuhan yang ada dalam kita ini bekerja dan memimpin dan berkuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga di tahun 2022 ini berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Taat dan setia kepada perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan melalui Alkitab. Kita baca, kita renungkan. Kesimpulan yang kedua adalah kita harus syema, mendengar dan mau melakukan. Saya mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jikalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan mendapatkan bagian berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Janji dari Ulangan 28 ini begitu indahnya. Janji Tuhan, jikalau kita mendengarkan suara Tuhan, maka berkat-berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Ini saya rasakan ketika gereja kita, gereja Yesus Kristus, mau menerapkan selalu tanya Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan. Ini saya praktekkan dalam keluarga kami. Saya, istri saya, dan kedua anak saya. Anak saya waktu mau melanjutkan sekolah SMA-nya ke jenjang lebih tinggi, dia bertanya kepada Tuhan. Saya dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam apapun, dalam usaha dagang kami, itu saya selalu bertanya kepada Tuhan. Yang saya dapatkan adalah berkat bukan saja materi yang saya dapat, tetapi berkat kesehatan yang saya terima. Saya selalu mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Hidup saya tidak stres. Hidup saya penuh dengan damai sejahtera. Sampai saya evaluasi selama hampir 2 tahun ini, saya tidak mengalami sakit yang begitu parah. Hanya sekali karena masuk angin. Itu pun dengan cara saya tinggal dikerok, ya sembuh gitu. Jadi sampai penyakit flu aja tidak saya alami. Saya merasakan bahwa Tuhan menyertai kami, perlindungan yang begitu maksimalnya Tuhan sudah berikan buat kami. Sehingga kami boleh merasakan dan kami boleh berkata, saya secara pribadi bahwa Tuhanlah yang luar biasa, yang memimpin kami. Kemudian juga saya merasakan kepuasan yang luar biasa, bangga punya Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu memimpin kehidupan kami. Sehingga kami mau terus mendengar-dengar apa yang Tuhan sudah perintahkan buat kehidupan kami. Kesimpulan yang ketiga adalah tentang pengampunan. Kalau pada hari ini Bapak Ibu sudah diingatkan sama Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan, untuk mengakui kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang berulang-ulang kali yang sudah kita perbuat, inilah waktu yang terbaik buat kita. Kita mau minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita.
Tuhan akan menyucikan kita dari kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Hari ini kita mau belajar untuk merendahkan diri. Jangan kesombongan, jangan keangkuhan yang ada dalam diri kita. Kita butuh Roh Kudus yang akan memimpin kita. Sehingga pengampunan yang Tuhan berikan itu tidak menjadi sia-sia. Roh Tuhan yang akan ada dalam diri kita mau aktifkan terus. Kita sudah memasuki awal tahun 2022 ini. Gereja kita sudah menetapkan tema besar, yaitu pemulihan kasih. Jangan sia-siakan hidup kita. Waktu begitu singkat, waktu begitu cepat. Roh Tuhan biarlah menyala di dalam diri kita. Roh Kudus yang akan memimpin setiap langkah-langkah kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Engkau sudah memberikan perintah buat kami. Itulah yang harus kami lakukan. Kami mau taat dan setia. Kami boleh mendengar dan kami mau melakukan. Jikalau pada hari ini Tuhan ada roh-roh jahat yang mengganggu dalam diri kami bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarlah. Kami butuh Roh-Mu yang kudus ada dalam diri kami. Kami mau aktifkan Roh Kudus dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami sering menyakiti hati Engkau. Jikalau kami lalai. Jikalau kami mungkin mengabaikan suara Tuhan. Inilah saatnya Tuhan. Kalau kami memasuki tahun 2022 ini, kami mau melangkah dengan iman kami. Kami mau berjalan di dalam Kau. Kami mau memulihkan kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kami menyerahkan hidup kami dan berkenan di hadapan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.